Di dalam rumah hitam bergaya rock yang stylish, Pinky kita masih tidur nyenyak, tidak menyadari apapun. Baru saat jam menunjukkan pukul 8 tepat. Di dunia ini, hal yang paling dibenci Pinky yang pemberani adalah pergi ke sekolah. Tapi meskipun dia sangat membencinya, dia tetap harus cepat bersiap-siap dan pergi ke sana. Ayo pergi! Pinky berjalan ke sekolah dengan suasana hati yang sangat jauh dari menyenangkan. Tidak ada yang ceria sama sekali. Namun bagaimanapun juga, dia sudah tiba di Bona Disney Academy. Sekolah macam apa ini? Apakah ini benar-benar sekolah saya? Tidak percaya dia akan belajar di sekolah yang begitu feminin dan lembut, Pinky langsung memeriksa lagi. Tapi tidak ada yang bisa diubah. Tanpa pilihan lain, Pinky harus masuk dan mencari kelas yang ditugaskan padanya. Pada hari pertama ini, kejutan dan kegembiraan apa yang menantinya? Astaga, apa ini? Magic color pencil, black, pink, blue, yellow or green. Let's paint a color picture together. Do you like it? Disney. Tingkah laku feminin dan lembut dari para gadis Disney membuat Pinky merasa sangat kesal dan meremehkan. Namun begitu dia melihat seekor kecoa bertengger di bingkai jendela, dia langsung menemukan trik untuk menggoda teman-teman sekelas barunya. Kecoa! Kecoa! Jadi, situasi kacau apa yang baru saja meletus tepat di tengah kelas? Oh, siapa kamu? Meskipun para putri bertanya-tanya dengan bingung, Pinky sama sekali tidak memperhatikan. Saat dia berbalik untuk pergi, tiba-tiba dia menabrak guru yang sedang berjalan masuk. Apakah Anda murid baru? Ikuti saya. Tanpa pilihan lain, Pinky terpaksa mengikuti guru kembali ke ruang kelasnya. Halo! Ini adalah Pinky, teman sekelas baru kita. Halo, Pinky.
Sepertinya ketiga putri itu semua memperhatikan ketidakpuasan Pinky. Jadi, bersama-sama mereka memutuskan untuk menyiapkan mejanya dengan hati-hati. Sebuah taplak meja berwarna pink yang lucu, ditambah kotak pensil dan beberapa pena yang indah. Dan semuanya sudah siap. Pinky, itu mejamu. Pergi ke tempat dudukmu. Apakah upaya mereka akan berhasil mengubah pandangan Pinky atau tidak? Kami sudah menyiapkan meja kerja untukmu. Bagaimana kamu mengharapkan saya menggunakan benda-benda norak ini? Tampaknya Pinky tidak hanya merasa tidak senang, tetapi secara terbuka menunjukkan rasa jijiknya. Sebagai gantinya, dia menata mejanya sendiri dengan taplak meja hitam yang super keren, bersama dengan perlengkapan sekolah yang serasi. Lihat! Jelas! Ayo, semuanya. Fokus. Ayo mulai kelas. Ya! Ketiga putri kembali ke tempat duduk mereka dengan sedih, sementara Pinky terus menunjukkan sikap marah dan tidak sabarnya. Kenapa saya harus belajar dengan cewek-cewek princess? Ini benar-benar tidak cocok untuk saya. Itulah akhir dari kelas. Sampai jumpa besok. Ya, sampai jumpa, Nona. Pelajaran terakhir hari itu telah berakhir, dan akhirnya mereka semua bisa pulang. Pinky! Ayo pulang! Berlawanan sepenuhnya dengan sikap lembut dan ramah Elsa, Pinky bertindak dengan penuh keberanian, matanya dipenuhi dengan pembangkangan terbuka. Hei, kalian berdua. Ayo pulang. Tunggu sebentar. Aku harus mengerjai cewek-cewek feminin ini. Tetapi dengan sifat Pinky yang buruk, sombong, dan keras kepala, bagaimana hari pertama sekolah bisa berjalan lancar? Ayo pergi. Kenapa gelap sekali? Siapa yang mematikan lampu? Gelap sekali. Sebuah jeritan mengerikan bergema di seluruh ruang kelas yang gelap, membuat suasana menjadi sangat berat dan menakutkan. Ketiga putri bergetar panik, berkumpul bersama dalam ketakutan. Apakah suara itu benar-benar tanda sesuatu yang menakutkan atau hanya khayalan belaka? Lalukan Pinky benar-benar sudah melampaui batas yang bisa ditoleransi oleh para putri yang mencintai keindahan. Rasain tuh cewek-cewek feminin. Pinky, kenapa kamu melakukan itu kepada kami? Karena aku mau. Setelah mengajari 3 putri pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan, Pinky dengan bangga membalikkan badannya dan pergi, meninggalkan mereka dengan penuh amarah dan kesal. Di sini. Terima kasih. Namun mungkin Pinky tidak menyadari bahwa suatu hari dia sendiri juga akan menerima pelajaran keras karena kebiasaannya mengejek dan merendahkan orang lain. Aduh, itu sakit sekali.
sihirku. Kamu! Lihat kemana kamu pergi! Hei, kamu di sana. Oh, tidak! Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Hanya dengan satu pandangan sekilas pada penampilan Eric yang menakutkan sudah cukup untuk mengetahui kali ini Pinky pasti telah memilih target yang salah dan sangat berbahaya. Kamu menabrakku dan mencoba melarikan diri. Biarkan aku pergi! Apakah Pinky benar-benar berpikir dia sudah mengalahkan Eric? Di dunia ini, tidak ada yang semudah itu. Segala sesuatunya baru saja dimulai. Dasar nakal! Akan kujarkan pelajaran padamu. Keduanya mulai bergulat bolak-balik. Tetapi siapapun bisa melihat, Pinky tidak akan bertahan lebih lama lagi. Menyadari bahwa dia akan kalah, Pinky memutuskan untuk menggunakan trik pamungkasnya. Bermain curang, Eric telah menjaga setiap sudut. Tetapi bagaimana dia bisa mengharapkan ini? Hei, cak kamu di sana! Berhenti! Memanfaatkan kesempatannya saat dia sedang teralihkan, Pinky langsung melarikan diri dengan kecepatan penuh. Tapi selalu ada gunung yang lebih tinggi. Ayo kamu, tidak bisa lari. Lepaskan saya! Akan kuajari kamu sesuatu. Tolong saya! Tolong saya! Tolong saya! Tolong saya! Tolong saya! Seseorang! Tolong saya! Pinky dalam bahaya. Kita harus membantunya. Ayo bantu dia, Gecko. Eric sudah menyiapkan alat di tangan untuk mengikatnya, memaksa Pinky yang malang, yang berusaha mati-matian melarikan diri untuk kembali lagi. Sakitnya parah. Sakit, sakit. Lepasin, lepasin, lepasin. Sementara preman itu teralihkan, ketiga putri itu bergegas dan tertawa melihat ekspresi kesakitannya. Kalian? Jangan sakiti temanku. Kalian para gadis berani mengganggu aku? Baiklah, akan aku tunjukkan. Biar saya. Sangat dingin. Dingin sekali. Sangat dingin. Sangat dingin. Dingin sekali. Dingin sekali. Dingin sekali. Penjahat-jahat, apakah kamu sudah sepenuhnya merasakan kekuatan membekukan Elsa yang aneh? Begitu kamu melawannya, tidak ada jalan keluar. Biar aku saja. Beautiful day, there's something over there. Little down, a mama's is swimming. Dip in the ocean, she having lots of fun. Let's be friends and play with each other, shall we? If you hear that, someone asks for your help. It's dangerous, what should I do? Mengikuti suara nyanyian Snow White, preman itu menerima hukuman lain yang sesuai. Astaga! Dia terlihat sangat lucu. Suara merdunya terdengar sekali lagi. Dan kali ini tidak memanggil burung, tetapi seekor beruang besar yang menakutkan. Sejak hari ini dan
seterusnya. Sepertinya Eric tidak akan pernah berani bertindak agresif terhadap siapapun lagi. Keren! Selamat tinggal. Pinky, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Juga, saya minta maaf atas menggoda kalian semua. Tidak apa-apa, kami memaafkanmu. Betul, kita teman. Jadi mulai sekarang, saya berjanji saya tidak akan meremehkan atau menggoda kamu lagi. Secara bertahap, Pinky dan para putri mengesampingkan semua perbedaan dan kesalahpahaman masa lalu. Di sebuah villa mewah, seorang gadis bernama Baby Doll siap untuk hari baru di sekolah. Nona, tunggu aku. Hanya dengan melihat senyum nakalnya, Anda bisa tahu dia bukan gadis kecil yang manis. Nona, ambil ini. Ini satu lagi, Nona. Dan ini juga. Selamat tinggal, Nona. Setiap pagi selalu saja terjadi hal yang sama. Baby Doll melompat ke dalam mobil. Satu tangan di kemudi, tangan lainnya memindahkan gigi, kakinya menginjak gas, dan mobil perlahan melaju pergi. Itu cuma mobil, tapi agak lucu. Senyumnya memudar ketika melihat seorang anak laki-laki mendekat. Hei, minggir! Apa? Minggir! Kasihan dia. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan gadis yang begitu bersemangat pagi-pagi begini. Kamu tidak tahu cara berjalan. Astaga! Dasar bocah nakal. Hati-hati jalan. Hei, kamu di sana. Hari ini adalah hari pertama Baby Doll di sekolah barunya. Tetapi dia tidak pernah menyangka sekolahnya akan seburuk ini. Meski begitu, sekolah sederhana itu tak menghentikan harga dirinya. Ia langsung melajukan mobilnya ke lorong sekolah. Mungkin hari ini kurang beruntung baginya, karena begitu keluar dari mobil, ia langsung menginjak sesuatu yang menjijikan. Melihat sekeliling, semuanya berantakan. Namun, betapapun enggannya ia, Baby Doll harus keluar dan memulai perjalanan sekolah barunya. Hei, halo teman. Ternyata dia tidak berada di lorong, melainkan di ruang kelas bersama teman-teman yang sulit dijelaskan. Halo teman. Tina punya riasan mencolok, sementara Anna punya gaya rambut ajaib. Trik spesialnya adalah menggaruk gatal yang membuat udara menjadi keruh. Suzy tampaknya menjadi teman yang paling normal di kelas. Astaga! Tidak, kami salah. Dia sama uniknya dengan Tina dan Anna. Halo, teman. Aku harus belajar dengan orang-orang ini. Hei! Hello! Halo! Karen! Selajang di kelas kami. Sudah lama sejak kita punya murid baru. Aku punya ini untukmu. Lepaskan aku! Dasar bocah mesum! Beraninya kau menyentuhku seperti itu? Kami benar-benar minta maaf. Maaf, terlambat. Tapi kami bahkan tidak melakukan apapun padamu. Hei, jangan tembak! Pada hari pertamanya di kelas ini, alih-alih berusaha menyesuaikan diri, Baby Doll justru memutuskan untuk menyerang mereka. Kelas tiba-tiba berubah menjadi medan perang, dengan Baby Doll sebagai penembak jitu yang mengincar ketiga sahabatnya yang malang dan malang. Tolong berhenti menembak. Berhenti
3 teman sekelasnya. Bahkan gurunya pun jadi korban tak rela, Baby Doll. Hari pertama sekolah pasti jadi momen yang menegangkan baginya. Siapa kalian? Saya murid baru. Mahasiswa baru dan sudah bikin masalah. Silakan duduk. Maaf, Bu. Minggir. Dunia yang penuh perjuangan ini terasa begitu asing bagi Baby Doll. Akankah ia belajar beradaptasi dan berteman dengan ketiga teman sekelasnya? Semuanya, fokus. Perkenalkan, hari ini kita kedatangan murid baru. Kalian lihat apa? Baiklah, semuanya fokus. Mari kita mulai. Setelah mengesampingkan semuanya, saatnya kelas dimulai. Sementara ketiga gadis itu fokus pada pelajaran, Baby Doll sedang menilai mereka dari sudut. Jadi apakah kalian simi mengerti pelajaran hari ini? Ya. Oke, kalau gitu, sampai jumpa lagi besok ya. Ya. Setelah kelas selesai, guru pun pergi. Bagi seseorang seperti Baby Doll yang tidak suka belajar, ini terasa seperti pelarian ringan. Tapi jika sesederhana itu, tak akan banyak yang bisa dikatakan. Laba-laba itu pasti sial banget ketemu Baby Doll. Dan Baby Doll juga sial banget karena laba-laba itu langsung merayap ke buku Bantu dia. catatannya. Melihat Baby Doll ketakutan melihat laba-laba itu, ketiga sahabatnya segera turun tangan untuk membantu, dengan harapan agar Baby Doll merasa lebih nyaman di sana. Biar aku bantu. Mereka semua ikut membantu. Ana membersihkan wajah Baby Doll, Nina membantu merias wajah, dan Suzy membersihkan debu meja. Namun, semuanya tidak berjalan lancar. Kami benar-benar minta maaf. Kamu pikir maaf sudah cukup? Kalian tamat. Tunggu dulu. Maaf. Dasar brengsek. Tunggu saja. Tidak. Akan ku beri pelajaran. Oh, tidak. Alih-alih menghargai kebaikan mereka, Baby Doll malah menunjukkan rasa jijik dan jijik. Memang pantas untukmu. Baby Doll, kenapa kalian memperlakukan kami seperti ini? Karena aku tidak suka bermain dengan pecundang feminin. Hah? Kasian dan kotornya pecundang seperti kalian. Ayolah, sayang, itu keterlaluan. Miskin bukan kejahatan. Bagaimana mungkin dia memperlakukan teman-temannya seperti itu hanya karena mereka tidak punya banyak uang? Baby Doll meninggalkan kelas dengan senyum puas. Namun senyum itu segera memudar ketika ia melihat lorong yang berantakan. Ia menendang bola yang menggelinding dengan keras, tanpa pernah menyangka tendangan ini bisa menyebabkan serangkaian masalah baginya. Berisik sekali. Hei! Kalian teriak-teriak apa? Teh susuku. Hei! Tendangan itu jelas merupakan kesalahan terbesar Baby Doll. Kenapa kau? Kenapa?
Kenapa kau menumpahkan teh susuku? Aku tidak sengaja. Kalau begitu, bayar aku kembali. Aku tidak punya uang. Kau tidak punya uang? Kalau begitu, aku akan menghajarmu. Bayar teh susuku. Sekarang. Sakit. Bayar aku. Seseorang. Bayar aku. Tolong aku. Bayar aku. Bayar aku. Bayar Lepaskan, aku. sakit. Baby doll dibully. Haruskah kita menolongnya? Lepaskan aku. Hei kamu. Lepaskan temanku. Tidak. Jangan salahin aku. Dia tidak menyadari bahwa orang-orang yang datang untuk membela dan menyelamatkannya adalah ketiga teman sekelasnya yang dulu dipandang rendah dan diintimidasinya. Ayo. Anna adalah orang yang berani menantang Joey yang besar dan ganas. Ia dengan tenang mencoba 2 serangan ringan untuk mengujinya, lalu melancarkan serangan dahsyat yang mengejutkannya. Kau memukulku. Dia terlalu kuat. Biar aku aja. Namun Anna gagal. Jadi giliran Tina. Apa yang akan kau lakukan? Terlalu lemah. Benarkah? Apa yang akan kau lakukan? Joey seharusnya tidak terlalu agresif, karena begitu dia berhadapan dengan Tina, Tina akan menunjukkan kepadanya apa arti rasa hormat. Tina menyemprotkan parfum yang kuat dan tak terlupakan tepat ke arah Joey. Dan lihat saja wajahnya, dia pasti sangat tidak nyaman. Baby doll, kemarilah. Lepaskan aku. Kini giliran Suzy. Ia melangkah maju, membuka mata besarnya, dan menatap Joey. Tatapan Suzy aneh, membuat orang tak bisa berpaling. Joey pun tak terkecuali. Begitu Suzy menatapnya, ia merasa seperti ditarik ke dalam tatapan Joey, dan pikirannya kosong. Yang bisa ia pikirkan hanyalah Suzy. Secara harfiah, ia kehilangan seluruh tenaganya dan langsung tersungkur ke tong sampah. Baby doll, giliranmu. Oke, tapi aku butuh bantuanmu. Langkah terakhir adalah milik Baby Doll. Tapi ia tahu ia membutuhkan ketiga sahabatnya untuk benar-benar menang. Bersama-sama, mereka berhasil mengakhiri segalanya. Lepaskan. Baby Doll mungkin tak pernah membayangkan akan membutuhkan bantuan teman-temannya untuk menyelesaikan masalah. Kini, ia melihat mereka dari sudut pandang baru. Meski tak kaya, mereka bersinar dengan ketulusan. Dan ketulusan itulah yang membuat Joey terpuruk. Terima kasih sudah membantuku. Bukan apa-apa. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Dan maafkan aku karena telah meremehkanmu dan menindasmu. Tidak apa-apa, kami sudah terbiasa. Tapi mulai sekarang, jangan ganggu kami lagi, ya. Aku tahu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kalau begitu, mulai sekarang kita berteman, oke? Pada akhirnya, persahabatan yang indah pun tumbuh di antara mereka.